Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya semuanya? Insya Allah selalu sehat ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Perkenalkan, nama Ibu Maisaro dari SMK Hang Tuah 1 dan salah satu instruktur di P2 KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pengertian keselamatan kerja adalah keadaan sosial, jiwa, dan raga pekerja yang nyaman dan sejahtera yang memungkinkan setiap pekerja bekerja secara produktif tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, sekeluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Atau dengan kata lain, kesehatan kerja dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah pencemaran di sekitar tempat kerjanya, yaitu di masyarakat maupun di lingkungan. Tujuan kesehatan kerja yang pertama, untuk mencegah dan memberantas penyakit-penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. Yang ketiga, pemberantasan kelelahan tenaga kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja. Yang keempat, perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk kesehatan atau produk-produk hasil olahan dari pabrik. Arti keselamatan kerja adalah suatu upaya mencegah kecelakaan di tempat tenaga kerja melakukan pekerjaan. Pengertian dari kecelakaan itu sendiri merupakan suatu kejadian yang tidak dapat kita duga, tidak direncanakan, dan tidak diharapkan sebelumnya, atau dikatakan juga tidak ada unsur kesengajaan terlebih dalam bentuk bencana. Di sini diperlukannya ilmu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, karena memiliki tujuan agar para pekerja di lingkungan kerjanya masing-masing selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, dan terutama bekerja secara produktif dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Berikutnya kita belajar tentang tujuan keselamatan kerja. Ada beberapa tujuan dari kita melakukan keselamatan kerja, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kematian. Keempat, mencegah atau mengurangi cacat tetap. Kelima, mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi, dan sebagainya. Dan yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. Berikutnya, pengaruh ketiga terhadap pribadi atau lingkungan pekerjaan. Untuk pribadi, akan meningkatkan motivasi, produktivitas, kenyamanan, gairah, menekan terjadinya kecelakaan, kesehatan fisik, dan mental. Untuk lingkungan pekerjaan, yaitu dapat memelihara sarana atau fasilitas atau peralatan, mencegah kebakaran, mempertahankan kelestarian ekosistem, lingkungan yang sehat. Bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan berupa cedera, penyakit, atau kematian, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Bahaya di lingkungan kerja yaitu sesuatu yang berpotensi menimbulkan insiden yang berakibat terhadap kesehatan orang yang bekerja.
Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja merupakan dasar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tenaga kerja serta untuk mengendalikan pencegahan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi. Bahaya kerja bersumber dari beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor manusia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari tindakan manusia karena kurang primanya kondisi kesehatannya, baik fisik maupun psikis. Yang kedua, faktor material, yaitu resiko ledakan, kebakaran, dan trauma paparan tak terduga dari zat yang sangat beracun. Ketiga, faktor peralatan, yaitu potensi bahaya yang berasal dari peralatan kerja yang digunakan. Yang keempat, yaitu faktor lingkungan, adalah potensi bahaya yang berasal dari dalam lingkungan yang bisa bersumber dari proses produksi termasuk bahan baku. Yang kelima, faktor proses, yaitu potensi bahaya yang berasal dari proses kerja. Contoh bahaya dalam bekerja yaitu yang pertama bahaya bahan kimia, dapat mengakibatkan korosif, iritasi kulit, dan kanker. Bahaya listrik, dapat kesetrum atau terjadi grounding. Bahaya kebakaran, hilangnya harta benda, cacat, ataupun kehilangan nyawa. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut dengan P3K. Tujuan dari P3K adalah memberi perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya, menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah penyakit atau cedera menjadi lebih parah, dan mempertahankan daya tahan korban. Fasilitas P3K yang harus disiapkan agar pelaksanaan P3K berjalan dengan baik, yaitu yang pertama personil yang kompeten, mampu menggunakan atau mampu melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan, adanya buku petunjuk P3K sehingga dapat dipelajari oleh karyawan sehingga bisa membantu melakukan pertolongan P3K terhadap teman yang mengalami kecelakaan. Yang ketiga, adanya kontak P3K yang memadai, jumlahnya cukup. Yang keempat, adanya ruang P3K yang memadai untuk menampung para korban kecelakaan. Yang kelima, adanya alat angkut dan transportasi untuk memindahkan karyawan yang mengalami cedera atau kecelakaan dapat kita antar ke rumah sakit. Dan yang keenam, adanya alat pelindung diri dan peralatan darurat lainnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di pagi ini. Jadilah pembelajar sejati dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.